Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah benar itu setiap malam Jumat dan hari Jumat itu membaca Al-Kahfi apa khasiat Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Allah dan Rasulnya memerintahkan, pasti berkhasiat sekali, berguna sekali. Kalau nggak berguna, nggak mungkin Allah dan Rasulnya memerintahkan. Nah, cuman disembunyikan, dirahasiakan. Ya, ada beberapa yang ditampakkan, yang dikasih tahu. Ya, ketika tidak dikasih tahu, maka wajib kita meyakini pasti ada kebaikan. Nanti kita akan Masya Allah, kalau tahu begini, saya dulu tidak akan pernah meninggalkan sholat duha. Kalau tahu begini, saya tidak akan pernah meninggalkan sholat tahajud misalnya. Kalau tahu begini, saya akan terus membaca Al-Quran misalnya. Tapi kan sudah telat. Banyak yang tidak dikasih tahu. Termasuk membaca Al-Kahfi, cuman cahaya dari Jumat ke Jumat berikutnya ditambah 3 hari. Itu pun kan kita nggak paham apa maksud cahaya. Ya, intinya apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya pasti bermanfaat, pasti mendatangkan faedah. Ada lagi? Silakan. Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Saya punya 2 pertanyaan. Yang pertama tadi dijelaskan bahwa tidak sah atau tidak boleh melakukan sholat di masjid yang ada di rumahnya. Saya pernah dengar kajian bahwa yang tidak boleh itu apabila kuburannya itu ada di depan kita, artinya di depan kita untuk sujud itu. Nah, bagaimana dengan kuburan yang ada di sekeliling, di samping ataupun di belakang? Mohon penjelasannya. Yang kedua, tadi Pak Ustaz katakan bahwa setiap kita habis ngaji tidak menggunakan untuk mengucapkan sadaqallahu azim. Sementara saya maaf Pak Ustaz, saya lupa mendengar hari ini itu dasarnya kenapa tidak boleh. Kemudian kalaupun kita setelah mengaji, katakanlah misalnya kita mengambil kalau itu juga ada Allah dia sendiri juga ada Allah. Kalau memang itu tidak dibenarkan, mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Kebalik Bu, kebalik. Jangan saya yang disuruh nyari dalil. Yang disuruh nyari dalil dasarnya apa? Selesai baca Al-Quran, baca sedekah, itu yang harus ditanya. Yang beramal itu yang harus ditanya. Saya yang mengatakan nggak ada itu, nggak ditanya. Yang ditanya yang beramal. Nanyanya gimana? Bapak, Ibu, selesai baca Al-Quran, baca Sadaqallahul Azim, itu dicontohkan nggak sama Rasul dan para sahabat? Ada nggak riwayatnya? Hadis riwayat siapa? Gitu. Justru para ulama mengatakan jangan baca itu karena nggak ada dalilnya. Sama dengan orang tua ibu meninggal, kemudian ditahlilkan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, tidak boleh, bid'ah, dosa, karena
Iya, nggak ada contoh dari Rasul dan para sahabat. Nggak ada dalil. Termasuk merayakan Maulid Nabi, nggak ada dalil. Tadi kan, seumur-umur Rasulullah dan para sahabat belum pernah merayakan Maulid Nabi. Gitu ya. Jadi yang mengucapkan, yang mengamalkan, yang harus membawa dalil. Yang membid'ahkan justru karena memang nggak ada dalil. Gitu ya. Ya udah selesai. Ya mau memakai dalil umum perbuatan baik diakhiri dengan hamdalah bisa. Atau diem saja nggak baca apa-apa nggak masalah. Satu lagi tentang masjid ya. Allah dan Rasulnya tidak membatasi kuburan itu ada di mana. Depan, belakang, kiri, kanan, nggak ada keterangan. Berarti sama aja. Mau di depan, mau di belakang, mau di kiri, mau di kanan, sama saja. Asal itu tanah masjid. Seperti sebelah tembok ini masih tanah masjid. Kalau ada kuburannya, nah kita nggak boleh sholat di sini. Gitu ya. Kecuali bukan tanah masjid, tanah sebelah. Kalau bukan tanah masjid, biasanya tanah itu dibatasi oleh ini tanah siapa, dibatasi oleh pagar atau oleh kali, walaupun kali itu kecil, atau oleh jalan umum ya, walaupun jalan setapak. Jika terjadi seperti itu, nggak masalah. Tapi kalau masih satu tanah, walaupun di ujung sana, tapi tanah masjid ini, satu tanah dengan masjid ini, nggak boleh. Wallahu. Bolehkah berbicara dengan bahasa lu gua? Ya ini kan tradisi aja ya. Nggak ada larangan, nggak ada perintah. Ya. Ya tinggal kita mikir aja. Dia marah nggak kalau saya sebut lu? Kalau marah ya jangan. Ya. Gimana nggak marah? Mertuanya dibilang lu. Lu udah makan Pak? Ya tentu marah ya. Gini kan kebiasaan kita kan. Ya jangan. Kecuali orang Arab, lu itu kan kamu. Orang Arab menyebut ayahnya kamu nggak masalah. Ya Rasulullah anta, ya Rasulullah engkau, anta kan engkau kamu. Ya kalau di kita ya bikin orang sakit hati kan nggak boleh ya. Bikin orang tersinggung kan nggak boleh. Wallahu. Ada lagi? Assalamualaikum. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya, apabila tetangga ada umat Islam yang meninggal, kita kan nggak apa-apa kalau untuk istiadatnya dan kita melayat sebagai tetangga boleh. Nah, pertanyaan saya kemarin itu di lingkungan rumah saya ada tetangga Kristen yang meninggal dan yang punya kedukaan ini meminta untuk seluruh ibu-ibu itu untuk masak, untuk menjamu ini Ustaz, untuk menjamu para klien yang datang. Nah, saya kemarin ragu-ragu apakah saya membantu atau tidak. Kemarin akhirnya saya memutuskan untuk tidak membantu karena menurut saya bingung Ustaz. Nah, pertanyaan saya bolehkah kita membantu masak itu untuk kasih makanan
yang kedukaan itu boleh nggak usah? Saya bingung ngomongnya. Nggak usah bingung. Orang nggak boleh kok bingung. Alhamdulillah berarti. Nggak usah bingung. Sekarang gini, kalau yang meninggal itu Muslim, boleh nggak? Masak-masak boleh nggak? Hah? Boleh nggak? Yang meninggal Muslim nih, masak-masak, makan-makan, menjamu tamu, boleh nggak? Nggak boleh. Apalagi kafir. Apalagi kafir, nggak boleh. Sama satu lagi Bu, Ibu masih ingat nggak? Ketika Rasulullah dikabari, ya Rasul, Abu Thalib meninggal. Ya Rasul, Abu Thalib pamanmu itu, Abu Thalib meninggal dalam keadaan Muslim apa kafir? Kafir. Coba ingat-ingat, Rasul bilang apa? Yang ngabarin Ali bin Abi Thalib. Itu beberapa jam setelah Nabi gagal mentalkin Abu Thalib dengan kalimat la ilaha illallah. Beliau pulang, nggak lama disusulin oleh Ali bin Abi Thalib. Ya Rasulullah, ammu qad mata. Ya Rasul, pamanmu yang sesat itu kafir telah meninggal. Padahal ayahnya sendiri adalah ayah dari Ali bin Abi Thalib. Apa kata Nabi apa? Kuburkan. Nggak keluar dari lisan Nabi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggak ada. Walaupun secara arti ya nggak masalah. Segala sesuatu milik Allah, semuanya akan kembali kepada Allah. Tapi kalimat ini diucapkan oleh seorang Muslim ketika ada musibah. Meninggalnya seorang Muslim musibah. Meninggalnya seorang Muslim musibah. Meninggalnya seorang kafir bukan musibah. Bagi seorang Muslim, ketika ada seorang kafir meninggal, itu bukan musibah. Maka tidak disunahkan mengucapkan istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika ada orang kafir meninggal. Gitu ya. Kita mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita hanya berduka cita saja sudah selesai ya Ustaz? Iya gitu. Nggak mengucapkan itu juga nggak apa-apa. Jadi ya tapi kita datang untuk belasungkawa ke rumahnya boleh atau tidak? Asal tidak ada ritual ya. Kalau ada ritual jangan. Nggak ada sih. Ada sembayangan, apalagi pembakaran mayat, nggak boleh. Kita nggak boleh. Wallahu. Jazakallahu khairan Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Keberkahan itu kan hal yang baik. Keberkahan itu tidak yang tahu. Oh ya. Ada nggak dalil khusus mengenai membersihkan baik dari dengan keberkahan atau apa? Ada tadi kan makanan di tengah. Ya jelas di dalam sholat itu ada keberkahan. Seluruh ketaatan kepada Allah pasti mendatangkan keberkahan. Gitu. Untuk memastikan kita tidak berkah. Oh nggak bisa, nggak bisa. Kita hanya berharap karena memang gaib ya. Atau bisa juga dengan sesuatu yang telah terjadi. Alhamdulillah nih, mudah-mudahan anak yang mendatangkan berkah. Ya. Setelah anak ini lahir, usaha saya lancar begini begitu. Ya seperti ucapan sebagian orang awam, ya, rezeki anak soleh misalnya ya kan. Artinya, apakah anak kita yang lahir itu dapat rezeki dari Allah? Pasti. Pasti. Cuman lewat kita. Lewat kita sebagai orang tua. Maka haram bagi kita semua takut punya anak. Takut punya anak banyak. Tidak boleh takut. Ya. Wallahu. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Katanya tidak boleh sholat di masjid, sedangkan Masjid Nabawi itu ada makam Rasul di sana, Ustaz. Ya, menarik nih.
Apa kata Nabi tentang masjid beliau? Apa kata Allah tentang Masjid Nabawi? Apa? Sholat di masjidku ini, Masjid Nabawi, itu 1000 kali lebih baik dari sholat di masjid-masjid lain, kecuali yang 2 itu. Ya, sabda Nabi ini berlaku sampai kapan? Iya, sampai hari kiamat. Apapun yang terjadi di Masjid Nabawi, apapun yang terjadi di Masjid Nabawi, sabda Nabi ini batal nggak? Nggak batal. Ya, taruhlah ngomong jeleknya itu di Masjid Nabawi, pojok sana ada kuburan, sini ada lagi, sop-sop nasi ada, nggak masalah. Karena sabda Nabi tadi berlaku sampai hari kiamat. Apapun yang terjadi di Masjid Nabawi, mau ada ratusan kuburan di situ, ya, yang kuburnya di situ haram. Tapi ketika ada, ya nggak masalah sholat di situ. Beda dengan di masjid kita, Masjid Istiqlal, masjid manapun selain 3 itu, kalau ada kuburannya, kita tidak boleh sholat di situ. Bisa syirik, bisa kufur, bisa dosa besar. Wallahu. Satu lagi boleh Ustaz. Ya, silakan. Mengenai maulid kan di Quran dikatakan Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sebagian orang ada yang merayakan maulid, ada yang bilang bid'ah, itu bagaimana ini Ustaz? Ibu bisa tahu apa hubungannya ayat tadi dengan maulid? Artinya apa ayat itu? Punya Allah dan malaikat bersalawat kepada Nabi. Terus? Hai orang-orang yang beriman, selalu alaihi wasallam taslima. Bersalawatlah kepada Nabi dan Salam. salam. Apa hubungannya dengan maulid? Ya? Tadi saya nanya Ustaz. Ya. Orang yang membawa ayat tersebut untuk merayakan maulid itu nggak ada hubungannya. Ayat itu sudah ada sebelum. Ayat itu sudah ada sebelum adanya perayaan maulid. Perayaan maulid itu muncul di akhir abad ketiga Hijriah, awal abad keempat di Mesir, Bani Fatimiyah. Berarti sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, nggak ada yang kenal, nggak ada yang tahu perayaan maulid. Ya, apalagi Rasulullah SAW. Berarti membawa ayat tersebut untuk merayakan maulid nggak ada hubungan. Ya. Apalagi bawa hadis Nabi ketika ditanya, ya Rasul, kenapa engkau berpuasa di hari Senin? Nabi jawab apa? Ya Rasul, kenapa engkau berpuasa di hari Senin? Kan Senin Kamis ya. Kenapa engkau berpuasa di hari Senin ya Rasul? Nabi menjawab, iya, hari Senin hari kelahiranku. Berarti ini dalil maulid. Betul? Betul? Sejak kapan merayakan sebuah hari dengan puasa? Namanya merayakan merayakan sebuah hari itu pakai makan-makan, minum-minum. Idul Fitri, Idul Adha kan makan-makan, haram berpuasa. Ini tiba-tiba Nabi merayakan hari kelahirannya dengan puasa. Ini istilah kita jauh panggang dari api. Ya begitulah ahli bid'ah. Cari dalil itu sekenanya. Ya. Ada lagi? Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Semoga yang hadir di majelis saya ini diberi keberkahan selalu dan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan saya mau tanyakan Ustaz, apabila kita sedang sholat sunnah, kemudian tiba-tiba komat, kita langsung berhenti atau sampai komat selesai? Jadi sholat kita belum selesai, komat sudah selesai, kita berhenti, kita dapat pahala. Ada yang bilang dengan lagi komat langsung berhenti. Nah, yang benar yang mana Ustaz? Mohon dijelaskan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tidak, Bu. Tergantung ibu sampai mana. Kalau ibu sudah nunjuk, sudah baca atahiyat, qomat, dibatalkan apa teruskan? Teruskan. Paling ibu salam baru selesai qomat. Qomat nanti ngatur barisan, ya kan? Kecuali ibu baru rukuk pertama, terdengar qomat, ya batal. Nggak akan keburu. Langsung dibatalkan apa nunggu maghrib itu mana selesai? Ya nggak ada keterangan, pokoknya batalkan. Langsung dibatalkan. Ya batalkan aja ya. Kalau ibu yakin nggak akan keburu, artinya kalau ibu meneruskan bisa masbuk. Ya minimal nggak bisa takbir bersama imam. Setelah imam, ya. Maksud saya gitu Ustaz, kita berhenti mengikuti komat berhenti, jadi kita langsung mengikuti berjamaah berikutnya. Nggak ada keterangan, Bu. Nggak ada keterangan. Pokoknya batalkan lah. Wallahu. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya mau menanyakan masalah halalan kurban. Contoh makanan yang halal kurban itu seperti apa? Halalan artinya apa, Bu? Halalan halal. Thayyiban? Baik, ya. Jeroan kambing halal nggak? Halal. Buat ibu yang kolesterolnya tinggi, thayyib nggak? Ah, kira-kira begitu ya. Kira-kira begitu. Udang, cumi, halal? Halal. Ibu kolesterol tinggi, makan itu, thayyib nggak? Nah, kira-kira begitu. Jadi, jangan mentang-mentang halal. Kan kita diberi ilmu, ya kan? Walaupun ilmu itu dari dokter, bahwa makanan ini berbahaya untuk orang yang mengidap ini berbahaya, ya. Asal minum selalu apa itu Fanta misalnya atau Coca-Cola, ya. Kalau enggak Fanta, Coca-Cola halal haram? Halal. Thayyib? Enggak, ya. Gulanya luar biasa, ya kan. Udah banyak kejadian kita tahu. Kira-kira begitu. Wallahu. Silakan. Masalah kebersihan. Kita melihat di jalan itu, terutama di jalan masa itu selalu ada sampah. Dan kita orang yang lagi bersih. Bagaimana caranya untuk menggalakkan saudara kita atau lingkungan bersih kalau kita sedang berjalan? Apa harus berdoa? Apa harus menyiapkan bak sampah? Iyalah. Emang mentang-mentang sholat, mentang-mentang rajin sholat, otomatis yang lain baik semua? Ya enggak. Perlu dikasih tahu. Perlu diajari. Ya. Mungkin orang-orang kafir lebih bersih, lebih patuh, lebih disiplin daripada kita. Nah, mestinya kita malu, ya. Mestinya kita malu. Mestinya dalam hal kebersihan, dalam masalah kerapian,
mestinya kita kaum muslimin lebih rapi, lebih bersih daripada orang-orang kafir. Nah, bagaimana? Ya kita biasakan, kita ajarkan saudara-saudara kita. Ya. Wallahu. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.